Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Everfile Pradito dengan NIM 24505010111114 kelas G. Saya akan mereview materi tentang dampak masalah lalat. Warga kembali meminta usaha peternakan ayam di desa Karipan ditutup. Yang pertama, menganalisis fungsi lembaga. Fungsi lembaga sebagai penengah antara warga dan pemilik usaha. Yang kedua, membentuk ciri lembaga. Membentuk agar mendapatkan solusi antara warga dan pemilik usaha, mengantisipasi adanya konflik. Yang ketiga, cara mempelajari lembaga adalah memahami fungsi lembaga sebagai pedoman bersikap atau bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, dan sebagai sosial kontrol. Keempat, penyimpanan apa yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak menginginkan lagi adanya usaha ternak ayam tersebut karena bukan hanya warga Koripan saja yang terdampak, melainkan desa tetangga seperti Nambak dan juga Kalisat. Apalagi persoalan tersebut bukan kali pertama, melainkan sudah lama terjadi. 1. Definisi kekuasaan. Pihak yang berkuasa dalam konteks peternakan ayam peternakan dinilai belum optimal dalam mengatasi masalah lalat dan bau yang dikeluhkan oleh warga setempat. Oleh karena itu, sangat penting bagi peternak yang berkuasa untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan demi kesejahteraan warga. Pihak yang dikuasai mengacu pada posisi dan dampak yang dialami oleh warga sekitar. Masyarakat tidak menginginkan lagi adanya usaha ternak ayam tersebut. Warga berharap pemilik kandang maupun warga bisa kembali mengkomunikasikan agar sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. 2. Dimensi kekuasaan. Aspek kekuasaan yang terkait dengan dampak lingkungan dari peternakan mencakup berbagai tingkatan pengaruh yang dapat memengaruhi cara industri ini beroperasi dan cara pengelolaan dampaknya. 3. Seluruh kekuasaan tentang pengaruh usaha peternakan ayam terhadap lingkungan merujuk pada metode atau mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan, mengontrol, dan memengaruhi tindakan peternakan yang terkait dengan pengaruhnya terhadap lingkungan. 4. Sumber kekuasaan merujuk pada bagian faktor otoritas atau mekanisme yang memberikan kemampuan bagi pihak-pihak tertentu, baik yang berkuasa maupun yang dikuasai, untuk memengaruhi pengelolaan dan dampak dari peternakan ayam terhadap lingkungan. Berikut beberapa sumber kekuasaan yang berperan. 1. Pengusaha ternak. 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. 3. Warga. 5. Unsur-unsur kekuasaan. Unsur-unsur kekuasaan yang berkaitan dengan dampak usaha peternakan ayam terhadap lingkungan saling berinteraksi untuk memastikan peternakan ini beroperasi dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. 6. Cara mempertahankan kekuasaan. Membangun sistem yang memastikan bahwa industri peternakan tetap mematuhi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. 7. Bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki. Pemerintah daerah memiliki
wewenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan agar tidak adanya bentrok antara warga dan peternak. Kebijakan-kebijakan dalam sektor peternakan di Indonesia memiliki dampak besar terhadap peternakan kecil. Untuk memastikan sektor ini berkembang secara inklusif, diperlukan peningkatan akses bagi peternak kecil terhadap perizinan, layanan kesehatan ternak, pakan ternak, serta pasar. 2. Dengan menyelesaikan berbagai kendala birokrasi ini, peternakan akan lebih mudah dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisien dan produktivitas sektor ternak. 3. Proses birokrasi menghambat karena pada saat negosiasi antara peternak dan warga, Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapatkan hasil. 4. Dinas Lingkungan Hidup belum cukup dalam mengatasi dampak atau konflik yang dihadapi peternak dan warga, dan pada saat negosiasi tidak membuahkan hasil apapun. Satu unsur perubahan yang berpotensi ditolak atau diterima. Unsur perubahan yang berpotensi diterima: pengendalian biologis, sanitasi dan manajemen limbah yang baik, penerapan perangkap alat, penggunaan insektisida yang aman. Unsur perubahan yang berpotensi ditolak: penggunaan insektisida yang berbahaya, pengelolaan limbah yang buruk, metode pengendalian yang tidak terukur, mengabaikan faktor kebersihan umum. 2. Seluruh perubahan sosial. Masalah lalat dalam peternakan tidak hanya memiliki dampak langsung pada kesehatan hewan dan masyarakat sekitar. Peningkatan kesadaran kesehatan dan sanitasi, edukasi dan pelatihan masalah lalat dalam peternakan seringkali mendorong peternak untuk lebih memahami pentingnya kebersihan dan sanitasi di kandang. 3. Disintegrasi sosial. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Jika lalat yang berkembang biak dipengaruhi membawa penyakit, ini dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar. Lalat sering menjadi pembawa patogen yang dapat menyebabkan penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia. 4. Reintegrasi sosial. Terjadinya konflik sosial antara peternak dan warga sekitar. Kehadiran lalat yang sering mengganggu bisa menimbulkan ketegangan antara peternak dan warga di sekitar peternakan. Masyarakat merasa dirugikan oleh masalah kesehatan dan kenyamanan akibat lalat yang berkembang biak. Sekian, terima kasih.